Akhirnya saya sampai juga di kandang A atau kandang individu tempat para orangutan ini dikarantina. Mereka dicek kesehatannya sebelum masuk pusat rehabilitasi. Mumpung berada di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, saya ingin sekali mengintip kegiatan orangutan. Karena di Kalimantan Timur ini terdapat Yayasan Penyelamatan dan Rehabilitasi Orangutan Borneo yang dikenal dengan BOS. BOS berada di atas kawasan hutan seluas hampir 1.900 hektar. Kini terdapat 215 ekor orangutan yang tengah dirawat. Sebenarnya sangat susah bagi saya untuk berjalan dengan menggunakan sepatu ini. Selain itu, saya juga harus menggunakan masker agar terhindar dari penyakit seperti pilek. Yang paling gampang misalnya pilek, itu kita gampang sekali saling menulari orangutan dengan manusia. Makanya kita kemana-mana harus pakai masker kalau berhadapan dengan orangutan. Kemudian penyakit-penyakit yang lebih serius seperti TBC, kemudian hepatitis A, B, C itu juga bisa. Kemudian diare itu juga hampir semua yang penyakit-penyakit di manusia sebenarnya kita bisa sebarkan ke orangutan atau orangutan menyebarkannya ke kita ya. Akhirnya saya sampai juga di kandang A atau kandang individu tempat para orangutan ini dikarantina. Mereka dicek kesehatannya sebelum masuk pusat rehabilitasi. Kandang A ini juga merawat para orangutan yang sedang sakit. Ini Emerson adalah salah satu orangutan yang mengidap penyakit hepatitis. Sekarang saya kembali melanjutkan perjalanan. Ini dia kandang B. Para orangutan di sini telah melewati proses karantina. Tapi Mas, ini sedikit berbeda ya dengan di kandang individu tadi. Dia lebih sedikit agresif ya Mas ya. Tuh, lihat. Bahkan yang di situ ada sampai yang merinding. Itu kalau merinding itu menandakan dia apa Mas? Marah. Oh, dia marah. Berarti dia marah sama kita dong. Oh, yaudah. Lihat, karena dia nggak kenal sama kita ya. Jadi kalau dia merinding, orangutan sudah merinding berarti itu menandakan kalau dia marah atau udah kesel. Ada baiknya kita pergi sekarang karena dia udah kesel, udah marah. Para pengasuh orangutan akan meningkatkan kemampuan sosial orangutan agar bisa bertahan hidup di habitat aslinya. Mas, setiap sore kegiatan mereka ngapain aja Mas? Di dalam kandangnya kan kasih enrichment. Nah nanti kalau mana ada lagi kasih daun. Daun gunanya untuk apa? Ya belajar bersarang supaya nanti di hutan itu sudah siap, sudah dirilis. Jadi dia ngerti buat sarang. Oh, jadi begitu mereka dilepas ke hutan, mereka sudah bisa membuat sarang sendiri ya dari daun-daun yang dikasih itu. Jadi mereka latihan ya di sini, ya, diajar untuk untuk membuat sarangnya sendiri. Hai, itu pemirsa. Karung, karung juga kasih. Oh, karung juga gunanya. Buat Seperti manusia, bayi orangutan juga butuh bermain. Karena itulah dibuat arena bermain. Nah, ini dia arena bermain itu. Di pohon ada kikang. Kalau yang main-main di pohon kecil adalah ginok. Ginok malu-malu menyapa saya, ketimbang kikang. Tapi masih ada yang lebih pemalu. Lihat, 2 ekor yang bergelayutan dan digendong itu namanya Toti dan Arnold. Saya hanya bisa sampai di sini. Saya tidak boleh ke sana karena berhubung mereka masih bayi, mereka tidak boleh beradaptasi dengan orang lain kecuali babysitternya. Nah, babysitternya itu biasanya sudah dianggap seperti ibu sendiri sama mereka. Bayi orangutan ini memang sudah tidak mempunyai induk, jadi mereka punya pengasuh sendiri yang sudah tidak dapat dipisahkan. Wah, Arnold menangis karena takut ditinggal pengasuhnya. Ya, tingkah pola orangutan tersebut menarik minat wisatawan asing. Tapi mengembalikan orangutan ke hutan bukan pekerjaan mudah. Paling sulit adalah menemukan hutan yang cocok bagi orangutan.